Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Salatan wa salaman daiman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anin bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, inna lillahi ahlain minan nasi. Qalu man hum ya Rasulullah? Qal ahlul Qur'an hum ahlullah wa khasatuhu. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. 105.3 sahabat Cahaya FM, sahabat Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan, dan sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada di pagi yang mulia ini, di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan sehat kita mampu melaksanakan segala aktivitas yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar, kepada Nabi tercinta, sesosok manusia yang sangat luar biasa, yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua selaku umat yang terus mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan syafaatul uzma, syafaat yang besar, pertolongan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, di yaumil jazza wal hisab, itu pada hari pembalasan. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, jadilah orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan segala apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Sahabat Cahaya FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa di setiap aktivitas kita sisipkan untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir, yaitu bisa dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak sulit, sangat-sangat mudah sekali, tidak harus berbayar. Dimanapun Anda berada, perbanyaknya kalimat-kalimat tersebut. Sedang santai, sedang nunggu, sedang di jalan, sedang berkendara, sedang apapun, maka perbanyaknya kalimat zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini bisa menjadi amalan pemberat kita kelak di yaumil hisab, ya. Kalau kita belum mampu maksimal beramal-amal soleh dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, maka perbanyak zikir dengan yang mudah. Kalau yang mudah saja sudah mampu kita laksanakan, insya Allah yang besar pun juga akan kita istiqomahkan. Dan jangan lupa untuk senantiasa menyelipkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim, ya, di setiap aktivitas kita. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merugi, ya. Satu-satunya buku, satu-satunya kitab yang tidak pernah ada bosannya orang baca, yaitu Al-Quranul Karim. Sekalipun orang telah menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, ya. Sekalipun orang telah menghatam Al-Quran, dari Fatihah hingga sampai Anas, balik lagi. Itulah orang yang sudah merasakan kenikmatan halawatul Quran, ya.
kenikmatan manisnya Al-Quran. Kalau orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya Al-Quran, maka dia akan terus membaca dalam keadaan seperti apapun. Kemarin kita sudah bahas tentang kesibukan, sebaik-baiknya kesibukan adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Cahaya FM di 105.3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan kembali membahas tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Begitu banyak hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dalam kesempatan yang mulia ini maka akan dibahas tentang keluarga Allah. Pertanyaannya, Allah itu kan tidak punya keluarga. Ya, Allah tidak punya keluarga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu yang hanya satu. Allah as-samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini kalimatnya adalah lam yalid wa lam yulad. Jangan disalahartikan bahwa judul kali ini adalah keluarga Allah, keluarga Al-Quran. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah, maksudnya gitu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, artinya bukannya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, tidak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala diperanakan, tidak, gitu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada satupun, walaupun sebesar titik jarum, itu enggak ada sesuatu hal di dunia ini yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah is the best, ya. Allah sangat beda sekali dari makhluknya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam sebuah hadis dikatakan, Inna lillahi ahlain minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keluarga. Keluarga dari siapa? Dari manusia, gitu kan. Dari manusia. Nah, artinya bukan maksud Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau mempunyai istri ataupun suami, bukan, ya. Sekali lagi bukan itu yang dimaksud. Tetapi menjadi kebanggaan, menjadi suatu keistimewaan, dianggap sebagai keluarga oleh siapa? Oleh Sang Maha luar biasa, Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Betapa bangganya kita menjadi keluarga Allah. Ibarat seperti ini. Kalau Anda tiba-tiba, ya, diakui oleh gubernur sebagai anak angkat, gitu kan. Tidak ada hubungan darah, tidak kenal sebelumnya, tidak tahulah siapa, tidak ada hubungan apapun dengan gubernur. Tapi satu waktu Anda bertemu dengan gubernur. Gubernur ini mengetahui aktivitas Anda, ya, karena dia sebagai apa? Warga daerah tersebut, ya. Maka tentu ketika gubernur melihat aktivitas Anda dan tersentuh misalkan hati gubernur tersebut, maka diangkatlah kita sebagai anak angkatnya lah, ataupun keluarganya lah, dan sebagainya. Begitu bahagianya kita, gitu kan. Semua kita akan terangkat semuanya, harkat, derabat, martabat, itu kan, kedudukan, kita akan terangkat karena kita bersaudara, karena kita berkeluarga dengan orang nomor satu di daerah tersebut, ya, di provinsi tersebut, yaitu dengan siapa? Keluarga gubernur. Wah, masya Allah, begitu bahagianya kita, ya. Maka segala sesuatu hal yang kita inginkan bisa saja dikabulkan oleh siapa? Oleh gubernur, gitu kan. Asal kitanya mempunyai akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik, kemudian khidmah yang bagus, yang istimewa, maka kita akan menjadi orang istimewa pun. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepada hamba-hambanya yang benar-benar menyibukkan diri, ya, menyibukkan diri taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, bahwa orang yang menyibukkan diri, ya, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala,
maka itu bagian daripada keluargaku. Ya, kemudian tadi lanjutkan hadisnya, inna lillahi ahlain minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjawabnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat. Qala, ya, Rasulullah menjawab, ahlul Quran, yaitu adalah ahli Quran. Ahli Quran siapa? Orang yang senantiasa memposisikan diri, ya, berserta dengan Al-Quran, seperti yang sudah kemarin disampaikan. Orang yang menyibukkan diri membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan aktivitas kita. Kemudian setelah itu mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang belum mampu membaca Al-Quran, orang-orang yang belum mampu memaksimalkan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mereka disebut dengan ahli Quran. Kalau orang-orang yang jauh daripada Al-Quran, mau bagaimana disebut ahli Quran, gitu kan? Ya, mau bagaimana disebut sebagai keluarga Allah, gitu kan? Kalau dia sudah sendiri sudah apa? Sudah jauh dari Al-Quran tersebut, gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka itu adalah ahli Quran, gitu kan? Ahli Quran maka disebut sebagai keluarga Allah. Bahkan hum ahlullah wa khassatuhu. Merekalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan. Tuh saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi rasanya tidak mungkin kalau kita kembalikan lagi kepada gubernur yang tiba-tiba mengambil seseorang untuk dijadikan keluarganya. Mungkin tidak? Tidak mungkin gitu kan. Ya, kalau gubernur tersebut mengetahui sebuah keistimewaan tentang kita, keahlian yang kita miliki, apalagi kita mempunyai akhlak yang sangat luar biasa gitu kan. Misalkanlah seseorang jadi ahli Quran, hafiz Quran. Kedua orang tuanya misalkan meninggal dunia. Lalu siapa yang bertanggung jawab selain keluarga dekatnya? Mungkin yang menjadi gubernur akan apa? Akan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Maka karena kita mempunyai sebuah keahlian di bidang Al-Quran, apalagi bisa menghidupkan Al-Quran itu di keluarganya, maka otomatis mungkin akan tergerak hati seorang gubernur ini mengambil dia dan dijadikan sebagai keluarganya. Kenapa si gubernur tersebut bisa sampai tersentuh hatinya? Karena kita memiliki sebuah keistimewaan gitu kan. Maka dijadikanlah satu keistimewaan ini alasan untuk si gubernur menjadikan seseorang itu ke keluarganya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala enggak sembarangan. Siapa yang tidak ingin di antara kita menjadi keluarga Allah? Kalau disuruh acungkan tangan, yakin saya 1000% bahkan semua orang muslim pasti ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jangankan seperti itulah. Siapa yang mau masuk surga, acungkan tangan. Yakin siapapun dia gitu kan, sekalipun dia ahli maksiat, dia akan mengacungkan tangan gitu kan teman-teman semuanya. Karena semuanya ingin menjadi ahli surga. Begitu pula kalau sudah menjadi keluarga Allah, rasanya surga itu sudah sangat mudah ya. Karena pemilik surga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kenikmatan di dalam surga itu, satu hal ya kenikmatan, dan orang-orang yang di dalam surga ya sampai gitu kan tidak mau kembali lagi ke surga saking merasakan kenikmatan itu. Apa kenikmatannya, tahu enggak? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Masya Allah. Seseorang yang sudah ahli surga nih, dia ingin melihat siapa? Bentuk dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kalau sudah melihat bentuk asli wajah siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala, kelak seseorang yang menjadi ahli surga, dia tidak mau kembali lagi ke mana? Ke surga, saking nikmatnya melihat siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga Allah Subhanahu wa taala milik Allah. Kalau kita ingin surganya Allah,
maka salah satunya cukup menjadi keluarga Allah itu kan. Orang mudah tidak masuk kantor gubernur. Sulit, nggak bisa kalau kita nggak punya orang dalam. Kalau kita nggak, apalagi nggak kenal sama gubernur, wah udah kita diusir lah. Tapi kalau kita keluarganya, tok 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 tok, assalamualaikum pak, gitu kan. Oh ya pak, masuk 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 masuk. Ini pak mau ini mau itu, ada mudah sekali, ya gitu. Ngambil pulpen di kantor gubernur biasa aja. Pak ada kertas lemon nggak pak? Ah, nggak akan ada masalah karena bagian daripada keluarganya gitu kan. Tetapi kalau orang lain tentu tidak akan mungkin semudah si keluarga tersebut. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan keluarga Allah yang ada di dunia itu adalah keluarga yang seseorang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an lebih daripada biasanya. Bahkan kita ketahui bahwa orang-orang tersebut dipilih langsung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasa bahwa diri kita itu sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menjawab iya, berarti luar biasa. Ya, berarti kita sudah maksimal dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka lah ahlullah wa khassatuhu. Mereka keluarga Allah itu dan dipilih gitu kan. Bahkan orang yang sudah berinteraksi dengan Al-Qur'an maksimal pun kadang di antara mereka mengatakan bahwa saya belum bisa maksimal untuk menjadi ahli Allah. Saking apanya? Saking malunya gitu kan. Segitu tuh sudah menjadi ahli apa? Ahli Quran gitu kan. Luar biasa tawadhu'nya gitu kan. Kalau kita lihat secara kasat mata, ya, anak-anak kecil yang menjadi penghafal Quran itu mungkin sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi teman-teman semuanya. Tetapi ya, orang yang terus meningkatkan keimanan ketakwaannya dengan berinteraksi terus dengan Al-Qur'an, kadang di antara mereka ketika ditanyakan, "Apakah Anda sudah menjadi ahli Allah?" "Ah, belum saya." Belum apa? Di sana tuh dia merasa bahwa belum maksimal dengan berinteraksi dengan Al-Qur'annya gitu. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hak Al-Qur'an. Ada hak-hak Al-Qur'an dan kita bisa disebut sebagai ahli Quran jika 4 hak ini telah kita tunaikan. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita sebagai ahli Quran tersebut. Apa yang pertama? Hak Al-Quran adalah dibaca. Rasulullah SAW memerintahkan langsung iqra, gitu kan. Iqra. Baca Al-Quran itu. Bahkan malaikat Jibril pun mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat pertamanya iqra, baca. Ya. Banyak juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Kemudian khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Termasuk di dalamnya iqra gitu kan. Kemudian man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahu Allahul jannah. Terus ada lagi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, hingga sampai akhir. Banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan iqra dan iqra, baca gitu kan. Jadi baca ini sesuatu hal yang istimewa ya dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Karena orang yang membaca ya, salah satunya dia berinteraksi langsung dengan kitabullahnya gitu kan. Beda dengan orang hafiz. Kalau orang hafiz Quran ya memang dia utamanya menghafalkan terlebih dahulu, interaksi terlebih dahulu banyak. Kemudian setelah itu apa? Kemudian dia membaca dan murojaah. Tetapi orang yang membaca Al-Quran pasti dia akan berinteraksi, ada 2 pahala ya. Pertama dia membaca, yang kedua memegang, melihat Al-Qurannya, kitab Allah, itu termasuk juga apa? Pahala yang besar gitu kan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu kan, betapa banyak orang yang hari ini terlalaikan dengan membaca. Membaca apa? Banyak bacaan namun tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya hanya sedikit.
bahkan luar biasanya mereka. Tadi saya katakan bahwa satu-satunya buku, satu-satunya kitab yang tidak akan pernah ada bosannya dibaca adalah Al-Quran. Tetapi lihat, orang-orang hebat itu telah menciptakan satu bacaan yang tidak akan ada berhenti-hentinya. Bacaan apa? Bacaan di media sosial. Kalau saya tanya, ada ujungnya gak Facebook itu? Semakin kita scroll ke atas terus, gak akan pernah apa? Gak akan pernah habis. Coba antum 24 jam deh duduk. Saya belum pernah coba teman-teman. Kayaknya gak akan habis-habis. Kadang saya itu pengen setelah berita ini ada lagi berita ini. Aduh, ini agak seru nih berita ini. Aduh ya Allah. Gak itu, pindah lagi ke Instagram gitu ya kan. Ya, pindah lagi. Waduh, ini makin ramai, makin bagus, makin luar biasa teman-teman semuanya. Ya. WhatsApp aja ujungnya, WhatsApp itu ada ujungnya. Tapi setelah selesai ini datang lagi pesan baru, pesan wah luar biasa. Ini bacaan manfaatnya ada manfaatnya, namun sedikit, gitu kan. Lihat teman-teman semuanya, ketika kita melihat di media sosial, ya, berita berbagai macam berita, ya, ada yang mungkin yang terpesona, ada yang terkejut, ada yang bahagia dan lain sebagainya. Dan hebatnya, salah satu hebatnya si bacaan tersebut ya bisa melalaikan seseorang jauh daripada Al-Qur'anul Karim. Gitu kan. Padahal isinya berita. Berita itu belum tentu benar apa yang ada di media sosial. Tetapi berita yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini bukan lagi berita bohong, bukan lagi berita dusta, tetapi berita yang sangat pasti, gitu kan. Ya, kalau kita baca, apalagi orang yang paham bahasa Arab, Masya Allah, jangankan ya orang yang tidak pandai berbahasa Arab, jangankan orang yang tidak pandai berbahasa Arab, orang yang sudah pandai bahasa Arab pun ketika membaca ayat Al-Quranul Karim itu meleleh, meneteskan air mata. Ada gak orang yang bisa membaca Al-Quran sampai melelehkan matanya, mengalirkan air matanya karena wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun wajilat qulubuhum, gitu kan. Sampai meneteskan air matanya, gitu kan, saking membaca, apalagi faham maknanya, gitu. Nah, banyak tuh di Masjidil Haram, imam-imam haram yang meneteskan air mata karena membaca Al-Quran penuh dengan tadabbur dan memaknainya, gitu kan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan pesan tersebut satu hal, yaitu isinya pasti dan mustahil ada kebohongan di dalamnya. Satu waktu Imam Syafi'i dengan sebagian para ulama-ulama pada masa itu, ada seorang ulama ya, yang sedang membawa kitab yang di dalamnya adalah bacaan, ya bagus untuk taklim, mengajar, sampai dibawa ke sini ke sana lain sebagainya. Setiap kali taklim, kitabnya itu numpuk sekali. Tetapi sampai satu waktu Imam Syafi'i menegur para ahli ilmu itu dengan satu kata, itu kan, sesungguhnya Anda telah terlalaikan dengan kitab-kitab yang Anda sampaikan, kitab-kitab yang Anda baca. Anda harusnya baca dari sumber pertamanya, yaitu Al-Quran. Jadi bacaannya terus dibaca, tetapi Al-Qurannya tidak digali. Betapa banyak hari ini orang-orang yang menunggu tulisan siapa? Tulisan para penulis. Aku tunggu ya tulisan kamu yang selanjutnya, gitu kan. Padahal ya tulisan Allah Subhanahu wa taala begitu rapih, begitu indah, tersusun dari Anas hingga sampai Fatihah, tersusun 114 surat, tersusun, semuanya tersusun. Ya, bahkan ada orang yang membaca buku hingga sampai hafal isi buku tersebut, tapi orang membaca Al-Qur'an ya jarang bisa hafal, gitu kan. Allahu akbar. Nah, teman-teman semuanya, yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya mengistiqomahkan, mendawamkan walaupun sedikit
membaca Al-Quran, maka itu bagian daripada keluarga Allah. Tetapi apakah cukup membaca saja? Tidak. Karena di sini ada hak 4 Al-Quran yang bisa dijadikan seorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya. Jadi yang pertama adalah Al-Quran itu haknya apa? Dibaca. Ustaz, tapi saya kan nggak paham maknanya. Kemarin sudah dijelaskan. Faham tidak faham, Anda baca karena itu yang Allah suruh, gitu kan? Faham nggak faham, baca saja. Karena Al-Quran itu ketika dibaca bukan untuk difahami artinya, karena tidak setiap orang faham dengan isi kandungan ataupun terjemah Al-Quranul Karim. Hak Al-Quran adalah dibaca, faham tidak faham apanya? Artinya. Yang kedua adalah ditadaburi. Nah, tadaburi ini teman-teman semuanya, ya, kalau sebagian ulama mengatakan ditadaburi ini tuh adalah ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihan. Misalkan ditadaburi, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama Al-Qur'an itu dengan nama-nama binatang? Ada Al-Baqarah, artinya sapi betina. Ada lagi An-Namal, artinya semut. Ada lagi An-Nahl, lebah. Ada apa lagi? Ada lagi Al-Ankabut, laba-laba, itu kan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pandai maka senantiasa dia harus mencoba mentadaburi, gitu kan. Kemudian ada lagi nama-nama para nabi, gitu kan. Kenapa tidak seluruh nabi ada, gitu kan? Nama-nama, tapi ada surat Muhammad, surat Ibrahim, surat Yunus, surat Yusuf, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Ini coba ditadaburi ayat-ayat tersebut, apa maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama surat, ya, dengan nama-nama pilihan, gitu kan. Nah, kalau mentadaburi itu, ya, dibaca, kemudian coba dilihat terjemahnya kali-kali teman-teman semua. Ya, apalagi orang yang sibuk dalam seluruh aktivitas lain sebagainya tidak sempat membaca Al-Quran dengan artinya, apalagi mentadaburinya. Maka mulai hari ini coba gitu kan, apa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut dibaca, gitu kan. Ya, sempatkan waktu, sempatkan. Allah tidak menyuruh kita membaca dari Al-Fatihah hingga sampai Anas setiap hari, enggak, gitu kan. Tapi coba, ya, malam ini ataupun ya sehari sekali sebelum tidur baca 10 ayat, ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat pada malam hari, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, gitu kan. 10 ayat saja. Kemudian apa? Kemudian baca artinya, cuman dibaca saja. Oh, ini maksudnya. Kalaupun belum paham, satu waktu bisa bertanya kepada ahli-ahli Quran, kepada ahli tafsir dan lain sebagainya. Kalaupun kita belum mampu membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya 10 ayat, maka minimal per hari buka, gitu. Buka. Karena kalau tidak dibuka akan terlalaikan lagi dengan aktivitas yang lain. Buka, kemudian baca, gitu kan. Nah, tadi dibacakan Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Namanya hikmah apa? Keberkahan luar biasa, banyak sekali, gitu kan hikmahnya itu. Keistimewaan. Huda wa rahmatan lil muhsinin, itu kan dalam surat apa tuh? Luqman ayat 1, 2 dan 3, itu kan. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Lihat bagaimana Anda mau mendapatkan hidayah, bagaimana Anda mau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika buku-buku petunjuk itu tidak tidak dibuka, tidak ditadaburi, tidak dibaca. Ya, Anda tidak akan mendapatkan apa? Hidayah itu, gitu kan. Maka sekali-kali pilihlah ayat-ayat yang kita senangi, ya, yang kita senangi, yang kita sukai, ya, baca. Setelah dibaca 5 ayat, 3 ayat, 5 ayat, baca terjemahnya, ya. Setelah baca terjemahnya, kalau bisa, kalau punya ya buku
bukan buku apa namanya, Al-Quran yang di dalamnya pun juga selain ada terjemah, ada tafsir, ada juga asbabun nuzul. Wah, itu luar biasa gitu kan. Meskipun kita tidak hafal Al-Quran tersebut, namun orang tersebut mampu mentadaburi dan mengamalkan isinya, maka bisa jadi itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebutkan hari ini banyak atau tidak, kalau saya logikakan sedikit teman-teman semuanya. Orang yang mentadaburi Al-Quran di antara jumlah manusia yang banyak, lebih banyak yang tidaknya. Tetapi kalau kita mentadaburi, mungkin mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang paling hebat, orang yang hebat, karena dari jutaan manusia yang ada itu kan belum tentu hari itu juga semuanya membaca Al-Quran dan mentadaburi. Tetapi kalau handphone, ya, kira-kira pagi ini sekitar jam 8 ini berapa juta presentasinya orang yang membuka handphone, lebih banyak atau lebih tidak? Justru seakan-akan kalau dipresentasikan kayaknya di atas 80% orang hari ini sedang membuka handphone gitu kan. Maka kalau orang bawa handphone itu satu hal yang bukan yang aneh, biasa aja. Kalau zaman dulu ya, tahun 90-an mungkin ya, oh, orang punya TV aja udah bangganya minta ampun. Orang punya bemo aja gitu kan, orang punya motor gitu, udah hebat sekali gitu kan. Tapi hari ini orang punya motor bagus gitu kan, punya handphone bagus, nggak ada aneh-aneh gitu kan. Yang aneh itu kalau antum bawa ke rumah, di depan rumah parkir pesawat, itu nggak aneh. Nggak aneh gitu kan, karena tidak setiap orang mempunyai pesawat gitu kan. Nah begitu pula teman-teman semuanya, mentadaburi Al-Quran ini jarang dilakukan oleh banyak orang. Maka hal yang memang jarang dilakukan banyak hal orang, dan kemudian kita melaksanakannya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang is the best, orang yang berbeda, orang yang mulia gitu kan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dihafalkan. Hak Al-Qur'an adalah dihafalkan. Ya. Kemampuan kita, ya. Jangan katakan bahwa kita tidak mampu menghafalkan Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh seseorang, oleh Allah untuk seseorang dihafalkan gitu kan. Walaqad yassarna, dan sesungguhnya kami telah memudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ini lidzikri gitu kan. Lidzikri itu untuk berzikir, untuk mengingat, untuk menghafal maksudnya. Lidzikri. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Adakah di antara kalian yang mau mengamalkannya, mengambilnya, menghafalkannya gitu kan. Allah telah memudahkannya. Yang menjadikan kita sulit itu satu, apa? Malas. Sudah nggak ada lagi kata selain itu. Malas teman-teman semuanya gitu kan. Malas, ini luar biasa nih penyakit malas itu ya. Jangankan orang-orang biasa, orang-orang hebat pun juga kalau sudah terkena penyakit malas, wah udah rebahan deh gitu kan. Rebahan, pegang handphone, udah nggak tahu lupa waktu, lupain itu sebenarnya. Buka handphone tidak masalah, siapa yang mempermasalahkan gitu kan. Baca status orang di media sosial tidak ada yang menyalahkan. Yang salah itu ketika kita ya, bermedsos ya, kemudian sampai melalaikan satu kewajiban, sampai melupakan hal-hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini. Pertama dibaca, yang kedua ditadaburi, yang ketiga dihafalkan. Betapa banyak orang yang menghafalkan lagu, banyak tidak. Bahkan ketika lagu misalkan lagu album si A, si B baru aja muncul kemarin, waduh sudah hafal lagi, luar biasa gitu kan. Allahu Akbar gitu kan. Bahkan kalau saya disebut ya, saya tidak hafal satu lagu pun secara sempurna, nggak tahu saya. Hanya cuma depannya doang gitu kan, depannya doang, itu juga kalau mending loh. Maka aduh ya Allah ya, saya sangat bersyukur gitu kan ya, karena ahlullah, keluarga Allah tidak akan mencampur baurkan dengan sesuatu hal yang batil gitu kan. Apalagi ahli musik. Allahu Akbar. Nauzubillahi min dzalik.
Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hafalkan Al-Qur'an itu. Kalau kita belum mampu secara maksimal keseluruhan, maka tidak ada kewajiban menghafalkan Quran itu dari Fatihah nyusun ke mana? Ke Anas, nggak ada. Ataupun dari Anas nyusun ke mana? Ke atas terus hingga sampai ke Fatihah, nggak ada. Itu bagian daripada sunnah saja. Baiknya, afdolnya menghafalkan itu berurutan. Tetapi menghafalkan Quran itu boleh sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hati kita. Pilih di antara ayat Al-Quran yang apa? Yang mudah baru kita hafalkan gitu. Saya mah pengen ngafalin dulu ayat kursi, hafalin ayat kursi gitu kan. Ini kayaknya surat Maryam enakin ya untuk dihafalin, hafalin gitu kan. Kalaupun Anda belum menghafalkan keseluruhannya, maka hafalkan sebagiannya. Gitu. Dulu kalau saya nggak dipaksa, nggak dipaksa, nggak diminta, kayaknya saya nggak akan bacakan surat Maryam pas pernikahan saya. Karena istri saya minta tuh, maharnya pengen surat Maryam gitu kan. Wah, Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah saya bacakan, itu bolak-balik saya menghafalkannya karena saking takut grogi nanti di depan. Ya, tapi mahar aslinya bukan surat Maryam, tapi biasa emas dan lain sebagainya gitu kan. Namun surat Maryam itu dijadikan sebagai hadiah saja gitu kan. Nah, hari ini juga saya tetap menjaganya, hafal terus surat Maryam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan lupa untuk dihafalkan. Semuanya sudah tersusun, sudah rapi, tidak bisa diubah-ubah Al-Qur'an ini ya. Maka oleh karena itu ya jangan sampai terkalahkan dengan album-album yang ada gitu kan. Maka kita menjadi orang-orang yang berbeda di antara mereka. Kalau kamu hafal 1000 lagu, ya terkalahkan dengan satu surat Al-Qur'anul Karim gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah diamalkan. Diamalkan untuk siapa? Pertama, ketika kita sudah jadi ahli Quran, ingin menjadi ahli Quran, diamalkan untuk diri sendiri dulu. Sikap kita, akhlak kita, bahasa kita, ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, adab kita, ibadah kita. Kalau sudah Al-Quran ini menetap di dalam di dada kita, maka insya Allah seluruh apa yang barusan saya sampaikan itu akan dipandang baik. Karena orang yang terbaik itu salah satunya mengamalkan isi-isi Al-Quran bukan dulu kepada orang lain, tapi kepada siapa? Kepada diri kita dulu. Kalau kita sudah jadi ahli Al-Quran, gak akan kita banyak murah marah, gak akan kita banyak mulas malas. Rasanya sayang gitu meninggalkan waktu, menyia-nyiakan waktu untuk yang lain gitu kan. Lebih mengutamakan Al-Quranul Karim. Nah, maka diamalkan dulu kepada diri kita. Semua yang pernah kita baca, kita tadaburi, kita hafalkan, praktekkan dalam aktivitas kehidupan kita. Baru setelah itu diamalkan kepada orang-orang lain. Maka 4 poin ini bisa menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita sebagai keluarga Allah. Maka kalau sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, mau siapa lagi musuh kita? Mau siapa lagi yang macam-macam sama kita, gitu kan? Nah, kita tetap berlindung kepada Allah. Sehebat apapun, sejahat apapun ada seorang musuh, gitu kan? Tetapi kalau musuh tersebut melihat kita dari keluarga siapa, maka kayaknya mundur tersebut, gitu kan? Wah, ini targetan kita nih, bulian itu, misalkan itu kan. Tapi kita tahu bahwa si anak tersebut anak polisi. Wah, bahaya nih kalau kita ngebully dia. Udah deh kita kena. Ibarat kayak gitu kan. Tapi kalau ngebulinya orang-orang biasa, wah bakal ini gampang dibulinya nih gitu kan. Tapi kalau yang dibulinya anak polisi, wah bisa ditembak kita oleh bapaknya. Ya logikanya gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita sudah nanti dipermainkan oleh syaitan juga akan melihat kita, wah ini mah sulit banget nih digoda, karena kita bagian daripada keluarga Allah. Kalau kita sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa lagi yang akan menjadi musuh kita? Maka yang terakhir,
jadilah ahli Quran, karena ahli Quran termasuk daripada keluarga Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah. Salah satu cara untuk bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli keluarganya adalah pertama membaca Al-Qur'an setiap hari, yang kedua mentadaburi ayat-ayat Quran dan tafsir-tafsirnya, yang ketiga menghafalkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita, yang terakhir adalah diamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita mencoba dalam kehidupan kita, diamalkan kepada orang terdekat kita, kerabat kita, dan kepada orang-orang yang belum mampu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, barulah kita amalkan secara meluas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahli-ahli Al-Quran. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.